Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu bukti kasih sayang Allah ya. Kasih sayang Allah bahwa kalau berbuat baik itu akan dikasih 10 kali lipat. Sementara wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Sementara kalau dia berbuat jelek, enggak kok kemudian disiksa 10 kali lipat, enggak. Tapi disiksa sesuai, bukan satu loh ya, tapi sesuai dengan kejahatannya. Jadi kalau artinya dia misalnya sesat, ya kalau sesat hanya menyesatkan dirinya sendiri, ya dia hanya disiksa sesuai dengan kesesatannya. Tapi kalau dia sesat dan menyesatkan orang, ya memang dia akan disiksa 2 kali lipat, gitu kan? Karena dia juga menyesatkan orang. Artinya tetap tidak bertentangan dengan amsalihah ini, sesuai dengan kesalahannya. Nah, di situ Allah menegaskan bahwa wahum la yudhlamun. Bahkan orang yang sudah jelas-jelas nanti disiksa itulah Allah tidak mendolimi mereka. Artinya tetap adil. Adil untuk memberikan ruang kepada mereka merasakan apa yang menjadi konsekuensi dari perbuatannya. Bukan karena Allah benci sama mereka atau kejam sama mereka, enggak sama sekali. Ya kenapa? Karena sejak di dunia sudah diwanti-wanti. Sudah diwanti-wanti tentang konsekuensi tiap pilihan perbuatan, tiap pilihan jalan. Itu sudah diwanti-wanti. Sehingga ketika seseorang misalnya tersiksa, itu sudah jadi gini kan. Allah bikin satu tungku yang mendidih, Allah bikin satu taman yang sejuk, kan gitu. Itu ada 2 pilihan loh ya, gitu kan Allah itu. Jadi ada 2 pilihan di situ. Kalau jalan ke kiri kamu akan dapat murka dan ada tungku yang mendidih, nanti kamu akan ke sana. Kalau jalan ke kanan, kamu akan ada ridho dan surga yang sejuk. Lu sudah diberitahu sejak awal. Kemudian manusia memilih jalan ke kiri. Lu apakah kemudian Allah menyiksa dia kezaliman? Enggak, no. Yaitu yang disebut dzalama nafsah. Dia mendolimi dirinya sendiri. Yuk, kesempatan untuk memilih kanan kan ada sejak awal. Itu loh. Sehingga itu kadang hubungan antara takdir dan ikhtiar itu. Lah orang sudah jelas diberitahu begitu kok. Sekarang ini kan kita masih hidup nih. Kita ini sekarang masih hidup. Lalu pagi ini kita mendengar manja bil hasanati. Kan gitu. Barang siapa yang datang nanti di hari kiamat dengan kebaikan, gitu, falahu asyru. Maka dia akan mendapat 10. Sudah diberitahu sekarang. Sejak sekarang ini, ketika kita masih hidup kan sudah dikasih tahu nih. Berarti ada pilihan kita untuk memilih jalan kanan. Falahu asyru amsalihha. Lalu Allah juga, tapi waman jaa bisayyah, barang siapa yang datang di hari kiamat nanti dengan membawa keburukan, ya berarti dia hanya falahu fala yujza illa amsalihha. Mislaha ila mislah, hanya dibalas satu aja. Sesuai, bukan satu itu satu, tapi kalau dia berbuat 2 ya dikasih 2, kalau 3 ya 3 gitu kan. Enggak kok kemudian dilipatkan, 2 jadi 6, enggak. 1 jadi 2, enggak. Maksudnya begitu. Jadi tidak dizalimi. Kenapa? Karena kalau dia hanya menyesatkan dirinya 1 orang, lalu disiksa 2 kali kan enggak benar. Atau kalau dia misalnya menyesatkan 2 orang, ya dia disiksa 2 kali kan gitu. Itu tidak melipat gandakan, tapi sesuai dengan perbuatan.
Maka di sini Allah memberikan semacam pilihan kepada manusia untuk benar-benar menentukan jalan hidupnya supaya tidak salah pilih. Nah, kita alhamdulillah nih, ketika kita masih hidup di dunia, kita ngaji. Sehingga kita tahu Allah memberi dua pilihan tadi itu. Wa hadainahun najdain. Kan gitu. Kami berikan kamu dua jalan, kata Allah. Dua jalan. Gitu. Tapi jalan itu kan Allah juga memberitahu sebaiknya pilih jalan yang mana. Itu Allah memberitahu. Di situ letak kasih sayang Allah. Disitulah letak kemurahan Allah. Gitu. Ya. Maka di ayat ini kita diberitahu bahwa seseorang itu juga, ini mengandung dua makna ya. Dia tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Maka di ayat banyak itu disebutkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang itu kamu tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Ya, seseorang akan menanggung beban dosanya sendiri. Dan disitulah kita harus kemudian benar-benar memberi porsi disiplin pada diri kita untuk memastikan kita, anak-anak kita, istri suami kita, kerabat kita itu benar-benar satu perahu itu, satu visi. Pastikan anak-anak kita, suami kita itu tidak mengandalkan kita. Loh iya, karena kita nantilah pertama akan datang kepada Allah itu sendiri-sendiri itu. Iya. Maka di situ kan kalimatnya jelas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan gitu. Jadi barang siapa yang beramal kebaikan wa may ya'mal mithqala gitu dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Coba dibuka tuh di surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Silakan. Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Sudah ketemu? Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Loh. Nggih, izin Gus Lori. Jangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Shadaqallahul adzim. Temen tahu nggak dzarrah? Dzarrah itu ada yang menafsirkan hanya seperti debu ya. Tapi ada juga dzarrah itu yang mengartikan sebagai sebesar atom. Jadi lebih kecil dari debu, dia hanya partikel penyusun massa. Maka kalau kayak gitu, Allah sudah kamu itu loh. Bahkan kebaikan sekecil apapun juga akan ditampakkan, kamu melihatnya, artinya dihitung, dihisab, dan dibalas. Keburukan juga demikian, sebesar dzarrah pun itu akan ditampakkan, kamu melihat, dihitung, dan kamu dibalas dengannya. Nah, kalau sudah kayak gitu kan, tidak ada itu yang akan luput dari hisabnya. Karena Allah itu benar-benar khabirun, benar-benar maha melihat dengan secara detail. Gitu. Nah ini yang tadi saya sampaikan, bahwa kita harus mendidik diri kita, suami, anak, istri, kerabat kita, untuk bertanggung jawab masing-masing dulu. Sebegitu detailnya Allah akan membalas kita. Man jaa bil hasanah. Orang yang datang dengan hasanah juga akan malah diiming-iming sama Allah itu.
akan falahu asyru amsalihah, akan mendapat 10 yang serupa dengan itu. Tapi kita juga sudah diberitahu sama Allah, kamu akan dibalas kalau man jaa bis-sayyi'ah, orang yang datang dengan keburukan. Tapi kata Allah, fala yujza illa mithlaha, hanya akan dibalas sesuai dengan keburukannya. Tapi toh demikian, yang tadi saya suruh mendidik tadi itu, selain bahwa akan ditampakkan semua yang dibaca di surat Al-Zalzalah tadi, juga kita itu wala taziru waziratu wizra ukhra. Coba itu dibuka di surat Fatir ayat 18. Surat Fatir ayat 18, mulai gantian. Sudah ketemu? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, tiadalah akan dipikulnya untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya dan mereka mendirikan sholat. Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah kembali. Shadaqallahul Azim. Nah itu tadi, itu yang dibaca Pak Yan tadi. Kamu tidak bisa memikul beban orang lain, sekalipun ada orang yang memanggil kamu, atau kamu manggil mereka untuk memikul beban. Pak, tolong Pak, dosaku banyak ini Pak, tolong kasih. Misalnya bapakmu mau, gitu kan? Atau wahai suamiku, aku kok dosaku banyak ini, tolong kurangi bebannya. Tidak bisa katanya. Kamu tidak bisa, meskipun itu sanak kerabatmu. Nah itu tadi yang saya bilang. Ayo kita didik. Tidak bisa tuh loh. Ya sekarang sampean misalnya ada anak atau istri membutuhkan biaya terus teriak-teriak ke sampean bisa bantu itu. Atau ada anakmu yang jatuh kemudian sampean nolong bisa sekarang. Nanti tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Istilah. Kalau sampean sayang sama anak, istri, suami, bapak, ibu, kerabat sampean, sekarang sampean bisa nolong mereka itu. Dengan cara apa? Ya diajak bareng dalam satu visi, satu derap langkah pengabdian kepada Allah ini sekarang. Tanamkan betul kepada mereka tentang itu tadi. Iya. Gitu. Jadi ajak mereka untuk ngaji bareng, ajak mereka untuk sedekah bareng, ajak mereka untuk ibadah bareng, dakwah bareng, ajak serius. Kalau cuma sekedar menyiapkan tentang pekerjaan mereka, tentang dagang mereka, nafkah mereka, tidak usah kita. Orang-orang kafir pun banyak yang sudah bisa begitu. Dan mereka juga sudah dibekali kemampuan survival oleh Allah. Enggak kalau nggak bisa makan. Mereka juga sudah diberi tentang kemampuan untuk bertahan hidup. Manusia itu nggak pakai disuruh pun, ketika lapar ya nyari gitu kan. Jadi tidak usah terlalu memanjakan dengan, waduh nanti anakku rumah di mana, tak belikan rumah, nanti anakku kerja di mana, tak bikinkan kerjaan. Nah, zaman malah memanjakan anak. Bagaimana caranya anak itu tahu bahwa mereka punya beban yang lebih berat nanti di akhirat dulu. Nah, caranya biar mereka selamat di akhirat dulu yang paling penting sama tanamkan itu. Kalau di dunia sih mereka insya Allah selamat, baik-baik aja kok. Apalagi kalau sudah ikut standar Rasulullah hidup itu. Kita di SPMA inilah bagaimana menurunkan standar hidup. Wah, insya Allah bisa lah. Nggak usah sampean siap-siapkan pun. Tapi yang perlu adalah ini tadi. Andaikan nanti di akhirat mereka saling memanggil untuk saling memikul beban. Tidak bisa, katanya. Tidak bisa. Nah justru itu yang harusnya sampean khawatirkan.
Karena misalnya ya di sini, mereka tidak sampean kasih warisan atau apa, tapi mereka masih bisa tuh, entah usaha, entah apapun. Tapi kalau di akhirat, nggak bisa. Mau usaha apa lagi? Nggak sampean tolong pun orang lain nggak bisa nolong. Nah kalau di dunia masih mungkin ada saling menolong antar teman dan sebagainya itu, meskipun tanpa sampean. Jadi itu yang harusnya lebih sampean kita semua khawatirkan dan kita semua perhatikan, persiapkan, garap. Kenapa itu loh coba ya? Buka lagi di surat Al-An'am. Ini Al-An'am ayat 94. Al-An'am ayat 94. Ya. Silakan. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan. Yang ya kan benar 94. Dan kamu benar-benar Sorry. sendiri-sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu, yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu, dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Shadaqallahul adzim. Seseorang seperti ini yang dibaca Pak Warso tadi itu kan persis seperti yang biasanya diterangkan oleh Pak Guru atau siapa dalam, saya biasanya juga menerangkan itu tentang TPB itu. Contoh tentang kakek, bapak, anak, cucu. Kakek kerja siang malam, lalu dia dapat hasil, kemudian bisa beli tanah, lalu ditanya untuk apa? Untuk anak istri, kan gitu kadang. Kemudian suatu saat dia menua, lalu pulang ke akhirat, dilanjutkan si bapak, lalu kerja siang malam, bisa bangun rumah di situ. Kemudian ditanya untuk apa hasil kerjamu? Untuk tinggalan anak istri. Dia kemudian menua, lalu pulang ke akhirat. Lanjutkan anaknya kerja siang malam, jadi pedagang, pegawai, petani, atau apapun. Kemudian dia bisa beli mobil atau motor. Untuk apa? Untuk anak istri. Suatu saat dia menua, pulang. Dilanjutkan cucunya, sama. Kerja siang malam, kemudian dia bisa beli tanah lagi. Ditanya, jawabannya sama. Untuk apa? Untuk anak istri. Suatu saat dia menua, pulang. Kakek, bapak, anak, istri pulang, anak sampai cucu pulang ke akhirat. Melarat di sana bareng setan. Yang punya disebut neraka itu celaka karena nggak bawa sangu dari dunia. Karena ketika di dunia, itu tadi, dia dibohongi oleh satu bisikan yang seolah-olah dirinya sendiri, padahal dari setan. Itu rezekimu halal, kembangkan sepuasnya, nikmati sepuasnya, jangan bawa pulang. Nanti kalau kamu sedekahkan, gimana kamu. Ternyata ayat yang dibaca tadi, sama tuh, lihat. Dan sungguh kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri. Tidak bersama anakmu, istrimu, enggak. Sendiri-sendiri. Sebagaimana kami pertama kali menciptakan. Tapi ada lanjutannya ini, Pak Jo. Lalu tapi kamu tinggalkan di dunia apa yang telah kamu karuniakan, kami karuniakan kepadamu. Ya tadi. Mulai dari harta, itu kan karunia Allah. Tapi kita tinggal di dunia. Enggak kita bawa. Padahal harusnya kemana? Harusnya kita bawa. Inilah. Pada saat itu baru kami tidak melihat bersertamu pemberi syafaat yang kamu anggap mereka basis sekutu. Tidak ada sudah. Anakmu, istrimu, suamimu, hartamu, tidak ada. Makanya dalam surat Al-Haqqah itu yang kemarin kita bahas bersama itu kan. Gitu kan? Ma'agni anhu maliyah.
ma'aghna anhu anni maliyah. Ternyata hartaku tidak bisa memberikan aku apa-apa. Halaka anni sultaniyah, kekuasaan pun hilang sudah. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat itu, kita ini ayo, itu tadi. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia ini. Apa yang telah kami karuniakan kepadamu? Kamu tinggal. Nah itu tadi. Ini kasih sayang yang keliru terhadap anak, suami, istri di dunia disiapin. Ternyata di sana tidak bawa apa-apa. Dan itu turun-menurun begitu terus. Gitu kan? Nah yang benar gimana? Ya ayo kita sayangi anak, istri, suami kita. Terutama anak-anak kita didik mereka, kita cukupi kebutuhan pendidikan mereka, sandang pangan papan mereka, sampai usia dewasa. Setelah itu, biarkan mereka dewasa. Biarkan mereka apa? Mandiri. Sampean kemudian berpikir tentang sampean. Bagaimana membawa pulang hasil kerja jerih payah jungkir balik sampean ke akhirat. Sampean mati-matian seperti itu tuh biar nanti di akhirat juga selamat. Anak ditinggali dengan kekuatan iman, kekuatan mental spiritual agar mampu bersaing di bumi ini dan mencari bekalnya sendiri. Begitu yang benar itu. Itulah. Sehingga tidak terjebak itu tadi. Jadi sekali lagi dulu di sini disampaikan bahwa kita itu punya dua pilihan. Jalan itu kita punya dua pilihan. Apakah jalan ke kiri yang meninggalkan apa yang diberikan Allah di dunia dengan enak-enakan saja. Tapi Allah sudah beritahu itu nanti berujung murkaku. Kalau jalan ke kanan memang agak mendaki. Kenapa? Karena kamu harus kemudian memperhatikan bagaimana membawa pulang ke akhirat, tapi itu nanti berujung dengan ridhoku surgaku. Coba dibuka surat Al-Balad itu. Surat Al-Balad. Allah. Sudah ketemu? Al-Balad. Ayat 10, silakan. Gantian yang belum tadi. Enggak apa-apa. Bahasa terjemahannya saja enggak apa-apa. Izin, Gus. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Shadaqallahul azim. Oke, lanjut. Siapa selanjutnya? Ayat yang 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Shadaqallahul azim. Ya, jadi tapi kebanyakan manusia itu tadi tidak memilih jalan yang menempuh. Padahal Allah itu menunjukkan falaqatahamal aqabah. Tapi manusia tidak mengambil jalan yang mendaki dan sukar, kan di situ. Jadi dua jalan itu yang kejahatan atau yang itu gampang, enak, sesuai nafsu. Tapi nanti berujung apa? Murka Allah. Gampang, lempeng, bahkan menurun mungkin. Ya, karena sesuai nafsu, mengalir. Sesuai dengan keinginan masyarakat dan sebagainya, yang mainstream. Tapi yang melawan arus, mendaki, sukar, itu nanti berujung kepada jalan Allah. Padahal itulah yang benar, itulah yang selamat. Apa sih jalan yang sukar itu? Coba ayat ke-12. Monggo, gantian. Ayat yang ke-12. Oke, karena belum ada yang jawab, lanjutkan. Assalamualaikum. Enggak. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Ayat 13. Yaitu melepaskan perbudakan atau hamba sahaya. Oke. Terus, Jadi di situ jelas bahwa
sebenarnya Allah mengajak kita untuk memilih jalan yang sukar itu. Oke, lanjut. Sebentar malih gantian. Ayat yang ke-14 dan 15. Gantian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan atau kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Oke, kemudian ini jelas memberi makan anak yatim dan sebagainya. Selanjutnya gantian ayat yang ke-16 dan 17. Ke-16 17. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau orang miskin yang sangat membutuhkan, kemudian 17. dia juga Ya. kemudian dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang. Itu kan Mas Andra yang kemarin saya sampaikan di topik kajian itu. Ayo sabar, ayo sabar. Jadi satu di antara jalan mendaki itu memang perlu kesabaran. Memberi makan orang miskin, ya kan? Ya dakwah, ya sedekah, kayak nggak mari-mari. Terus ya memang. Maka itulah orang-orang yang termasuk beriman dan saling berpesan, saling bertausiah, ngaji kayak gini ini, ya kan? Hampir tiap hari kita, ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan kanan loh. Tadi saya bilang, maimanah itu kan kanan. Jalan ke kanan tadi. Sehingga saya enggak, itu sebaliknya. Yang ayat selanjutnya adalah jalan ke kiri. Dan kita pilih yang jalan ke kanan dulu. Gitu loh ya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama sebagai sebuah pilihan. Hidup ini life is choices. Hidup ini pilihan-pilihan. Dan kita ayo memilih jalan yang benar-benar kanan. Meskipun itu mendaki, insya Allah akan berakhir dengan keselamatan di akhirat nanti. Oke, saya rasa itu. Ada yang mau ditanyakan? Wonten, Ya, Pak Gus. Yan. Silakan Pak Yan. Hari Minggu, Gus. Pertanyaannya agak lucu, Gus. Minggu lucu ya. Oke. Lucu. Ini, saya mau utak-atik angka nih, Gus. Ya. Jadi ngitungnya saya pakai kalkulator mungkin. Terkait dengan surat apa ya tadi. Nah, jadi intinya gini. Kalau kita berbuat baik, balasannya kan 10 tuh, Gus. 10 kali lipat. Kalau berbuat jahat, balasannya kan 1 kalikan 1. Tapi saya ini berhubungan dengan angka, Gus. Saya ambil simulasi begini, Gus. Ini untuk mensiasati timbangan biar tetap surplus itu, Gus. Kalau saya misalnya zolim kepada orang lain 100.000 lah anggap tuh. 100.000. Anggaplah itu nilainya kan minus, Gus. Minus 100.000 ya. Nah, terus di sisi lain saya berbuat kebaik kepada orang lain 50.000 gitu. Nah, timbangannya kan menjadi surplus 500.000 gitu. Ya, terus? Jadi kalau saya jahat 100.000 ditutup dengan baik 50.000, saya masih tetap surplus 400.000 itu. Nah, itu kan otak-atik maksudnya begini. Biar tidak ada prinsip gitu dalam mungkin terutama untuk diri saya sendiri. Jangan-jangan sampai nanti punya prinsip begini. Enggak apa-apalah saya tetap berbuat zolim atau jahat. Yang penting saya juga bisa berbuat baik. Toh hitung-hitungannya secara tadi itu tetap masih surplus. Sehingga ya berbuat baik ada sih walaupun sedikit. Tapi di sisi lain kedoliman masih tetap jalan gitu, Gus. Nah itu gimana, Gus? Mungkin agak sedikit lucu ya, mohon maaf, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, timbangan amal itu kan bukan kalkulator ya. Jadi timbangan amal itu ada yang namanya dosa kecil, ada yang namanya dosa besar. Meskipun satu, tapi kalau dosa besar, dia timbangannya berat. Nah itu. Sehingga timbangan itu tidak bergantung, misalnya begini. Sampean memang bisa mengumpulkan
bebatuan itu 10, karena berbuat 1 dikasih bebatuan 10, kelereng 10 misalnya gitu. 10 nih. Lalu kemudian berbuat lagi sampai 5 kali atau sampai 100 kali, maka dapat 500 kelereng kan gitu. Nah, ternyata 500 kelereng ini ketika ditimbang 100 kilo. Sampean berbuat 1 kali, tapi timbangannya itu memang dibalas cuma 1 kali. Tapi timbangannya 150 kilo. Kira-kira berat mana? Kan gitu. Jadi kita tidak boleh meremehkan satu dosa, karena kita tidak tahu timbangannya di sisi Allah itu beratkah tidak. Kenapa? Karena saya dasarkan pada satu ayat, Pak, ya kan? Coba dibuka tuh dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, ya. Enggak, ya, di ayat 200, enggak dilihat. Orang yang menafkahkan hartanya, tapi kemudian dia kan menafkahkan harta kan dapat duit banyak tuh, dapat imbalan banyak. Tapi kemudian dia kan gini. Misalnya pertama, coba dibuka dulu di surat Al-Baqarah 261, Pak Yan. Baca, Pak Yan. Ini nanti ya, mumpung hari Minggu ini. Ayo. Ayat Al-Baqarah ayat 261 dulu. Al-Baqarah 261. Ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Nah, di situ bahkan tidak hanya 10, tapi menjadi 700 lipat. Oh ya, kan lebih banyak tuh. 1 kali berarti, nah 700 lipat. Tapi ayat 262 dibaca lagi, Pak. Nanti biar 262. 262. Ya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ternyata yang 700 lipat tadi atau 10 kali lipat tadi ada syaratnya. Syaratnya harta yang kamu infakkan tidak kamu barengi dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti hati penerima. Baru dikasih gitu. Nah, kadang orang itu menghitung pahala yang tadi PN bilang 500 dikurangi masih 400. Itu dia tidak menghitung itu. Tidak memperhatikan syaratnya. Sehingga lupa bahwa sebenarnya kadang dia tidak mencapai 500. Coba dibuka itu. Ayat selanjutnya. Ayat 263. Ya. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Bahkan perkataan yang baik dan pemberian maaf itu loh dibandingkan dengan sedekah kamu yang banyak, itu masih lebih baik perkataan daripada sedekah tapi diiringi dengan menyakiti orang yang menerima. Nah, sehingga hitungan 700, hitungan 10 tadi bisa menjadi tidak berlaku dan enteng timbangannya kalau ternyata dibarengi dengan hal-hal yang memberatkan tadi. Dan terakhir nih, ayat 264. Lihat Pak Yan, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, ini terakhir. Jadi sedekah yang tadi sudah harusnya dihitung 700, harusnya dihitung itu timbangannya ternyata habis sama sekali, hancur oleh riya. Nah, ini yang kadang tidak dihitung dalam kalkulator orang ketika dia menghitung pahala-pahalanya. Maka itu tadi timbangan di akhirat nanti itu sangat tergantung. Apalagi kalau dosa itu adalah dosa syirik. Entah syirik kecil atau syirik besar. Syirik misalnya masih dengan pakai adat-adat tradisi yang bertentangan dengan ketauhidan Islam, itu malah bisa timbangannya di sebelah kiri itu jauh lebih berat dari apapun ibadah itu. Karena syirik bisa menghancurkan ibadah selama 40 tahun, kan gitu. Berarti kan ibadah kebaikan yang dihitung 10 kali lipat atau 700, itu loh, tidak ada apa-apanya dengan satu syirik. Meskipun satu ini dihitung sebagai la yujza illa mithlaha, satu aja, tapi satu ini timbangannya berat sekali kalau dibanding dengan banyaknya amal yang dilakukan. Jelas nggak Bayan? Insyaallah. Nah, gitu. Terjawab nggak kalkulatornya ya? Mungkin nggak usah pakai kalkulator, Gus. Tetap surplus di kalkulator itu. Kalau di kalkulator masih tetap surplus ya kan? Iya, berarti harus pakai timbangan itu, nggak kalkulator, gitu kan? Makanya di dalam kitab itu disebut yaumul mizan, Bayan. Mizan itu timbangan. Bahkan Pak Mizan, bahkan itu dalam surat Al-Kahfi itu bahkan mereka disebut kamu tidak akan menemukan timbangan. Artinya tidak ditimbang malahan karena sudah terhapus oleh itu. Coba dibuka surat Al-Kahfi, Bayan, terakhir ini sebelum kita akhiri, mumpung minggu ya kan? Surat Al-Kahfi itu. Ayat yang ke-104 kalau nggak salah itu. Yang 105. Ya, 104, 105. 104. Ya, mulai 103, 104, 105. Coba dibaca urut ya. Al-Kahfi, Gus. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengannya. Maka sia-sialah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Sadaqallahul azim. Itu kan kasihan. Orang-orang yang tidak yakin dengan pertemuan kiamat, mereka merasa bahwa mereka telah berbuat baik itu. Sudah sedekah, sudah ritual ini, itu. Ternyata sama Allah malah tidak diberikan pertimbangan. Jadi, wala fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Wazna itu mizan. Jadi, kami tidak akan memberikan dia penimbangan, sudah tidak ada. Karena tadi habitat a'maluhum tadi. Nah, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Maka saya sering ajak, ayo kita sering menengok ke kiri dan ke kanan secara balance. Ke kiri coba dilihat dosa-dosa kita, kadang kelihatan hanya sekali dua kali, tapi timbangannya besar tuh. Riya, kayak tadi misalnya riya bisa menghancurkan seperti batu licin yang di atasnya ada debu lalu kena hujan. Waduh hilang. Nah itu kan eman kalau debunya banyak. Debunya tadi itu 10 kali lipat, 700 kali lipat, tapi ternyata hilang hanya oleh apa? Nah ini ayo kita hati-hati betul. Kita jaga betul supaya ketika kita nengok ke kanan, ini kita tahu kapasitas pahala kita dibanding dengan apa yang sudah dilakukan di dosa kita. Sehingga kita benar-benar memperbanyak pulpen di kanan, memperbanyak penghapus di kiri. Dengan banyak istighfar dan banyak minta maaf kepada sesama. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sampai di ayat ini semoga semakin menjaga kita
menuntun kita dalam siratal mustaqim ila ahliyah sunnatim. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa qad hastina min al-jinni wa syaitan jin kafara banana jinna wa lina sa'aluna. Rabbana wa la taj'alna fi al-dhalim. Rabbana amanna faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Rabbana Allahumma fatir samawati wal alimil ghaibi wasyahadati rabbal kulli man asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzu billahi min syarril bala wal fatar kisyaqwa sul qada syamata ma'da Allahumma salli. Allahumma afriq alaina sabra wa sabbit imanana wa ansurna qawmin kafirin. Allahumma afriq alaina sabra wa sabbit imanana wa ansurna qawmin kafirin. Allahumma afriq alaina sabra wa sabbit imanana. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an